Shalom, selamat sore. Senang bisa berjumpa bersama dengan para kekasih Kristus. Bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Mari kekasih Kristus, saya mengajak kita sebelum membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 5 ayat 2 sampai dengan 4. Mazmur pasal 5 ayat: Indahkanlah keluh kesahku, perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Mazmur pasal 5 ayat 2 sampai dengan 4. Mari kekasih Kristus, kita berdoa minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan firman Tuhan dan perenungan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kekasih Kristus, kita akan belajar firman Tuhan pada sore hari ini, terambil dari kitab Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan 12. Kita akan belajar untuk mengenal siapakah sesungguhnya musuh kita. Sekali lagi, dari kitab Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 12, kita akan belajar siapakah sesungguhnya musuh kita. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan 12. Untuk mengalami hidup yang berkemenangan, kita perlu mengenal siapakah lawan kita yang sesungguhnya dan memiliki segala perlengkapan untuk mengalahkannya. Kekasih Kristus, hidup yang berkemenangan adalah bukan hidup bebas dari masalah, namun mampu mengatasi masalah yang kita hadapi. Sebab sesungguhnya hidup ini merupakan suatu perjuangan atau peperangan rohani. Untuk itu kita mengenal dengan tepat siapakah lawan kita yang sesungguhnya. Ingat kekasih Kristus, kita harus mengenal dengan tepat siapakah lawan kita yang sesungguhnya. Sangatlah penting. Sebab hanya dengan mengenali siapa lawan kita yang sebenarnya, barulah kita akan dapat mengetahui perlengkapan persenjataan apakah yang diperlukan untuk mengalahkannya. Kebenaran ini dikemukakan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 6. Di situ ia menjelaskan bahwa lawan kita yang sesungguhnya bukanlah manusia, namun roh-roh jahat dan iblis yang adalah penguasa dunia yang gelap. Memang bisa jadi ada orang yang berniat jahat terhadap diri kita. Namun, kita perlu menyadari bahwa di balik orang tersebut
terdapat kuasa kegelapan yang bekerja untuk merongrong hidup kita. Sehingga sebaliknya, dari membenci orang tersebut, kita harus mengasihaninya dan berjuang dengan perlengkapan senjata rohani untuk melawan iblis dan roh jahat yang berada di balik orang tersebut. Melalui peperangan rohani tersebutlah kita akan mengalami kemenangan yang sesungguhnya. Kekasih Kristus, seringkali mungkin kita akan mengalami putus asa pada saat masalah datang kepada hidup kita, dan kita tidak tahu bagaimana harus menyelesaikan masalah tersebut. Karena yang pertama, saudara, kita tidak mengenal sesungguhnya siapa musuh kita. Ini yang sangat penting. Setiap masalah yang kita hadapi harus kita tahu siapakah musuh kita yang sesungguhnya, sehingga kita akan bisa menyelesaikan dengan perlengkapan senjata yang telah disediakan Tuhan kepada kita. Yang kedua, mungkin yang seringkali dilupakan oleh banyak orang, peristiwa maaf bagi para pendoa-pendoa. Seringkali para pendoa berdoa dengan semangat, bahkan seringkali sangat cepat sekali mengaku sebagai pendoa. Tetapi saudara perhatikan, doa-doa yang mereka naikkan banyak yang tidak dijawab oleh Tuhan. Dan itu juga membuat mereka frustasi sesungguhnya. Mengapa demikian? Kalau kita belajar dari kitab Yakobus, tentunya kita tahu kita salah berdoa. Karena apa yang kita doakan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, bukan untuk memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu betapa pentingnya kekasih Kristus, di saat kita sedang menghadapi masalah, di saat kita sedang mencari jalan keluar, dan pada saat kita hendak berdoa kepada Tuhan, haruslah kita berdoa seturut perintah firman Tuhan. Jadi jangan kita berdoa menurut cara pikir kita, hanya untuk memuaskan kedagingan dan hawa nafsu kita, dan kita berpikiran bahwa Tuhan di pihak kita. Saudara harus hati-hati dalam hal ini untuk bisa membedakan apa yang Tuhan inginkan yang harus kita lakukan. Ingat saudara, sekali lagi saya ingatkan, kalau setiap hari kita berdoa itu sangat luar biasa. Tetapi kalau setiap hari kita berdoa dan kita tidak mau tunduk dan taat kepada perintah-perintah Tuhan, maka sesungguhnya doa-doa kita mubazir. Doa-doa kita tidak ada gunanya. Sebab apa yang kita doakan bukan dari Tuhan, tapi dari diri kita sendiri. Oleh sebab itu betapa pentingnya biarlah sore hari ini kita belajar dari kitab Efesus pasal 6. Kita harus mengenal sesungguhnya siapakah musuh kita. Tuhan di pihak kita kalau kita tunduk, taat kepada perintah firman-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Baik, kekasih Kristus, saya akan berdoa. Saya mengajak kita berdoa. Izinkan saya mengucap terima kasih kepada hamba-hamba Tuhan yang sudah hadir. Ada Pak Nasa, ada Julie Erubun, ada Ibu Ruslina Warfandu, ya, ada Ibu Heriati Salama. Tuhan memberkati semuanya. Tuhan memberkati semuanya. Yang mengangkat jempol, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah diri kami untuk senantiasa hidup di dalam kewaspadaan dan tidak lengah dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan peperangan rohani ini. Dengan hikmat-Mu, tolonglah kami untuk mampu mengenali siapakah lawan kami yang sebenarnya, yaitu iblis dan roh-roh jahat yang selalu berupaya untuk merongrong hidup kami. Oleh pertolongan-Mu dan kuasa urapan Roh-Mu, kami akan mampu mengalahkan mereka semua. Di dalam kasih-Mu, sanggupkan kami agar dapat menolong orang lain yang mengalami rongrongan yang sama dari musuh yang sesungguhnya itu. Kami berterima kasih sepanjang hari ini, kesempatan yang baru yang Engkau berikan bagi kami.
Tolonglah diri kami agar kami dapat mengisinya dengan kehidupan yang menyenangkan hati-Mu. Biarlah kami boleh taat, tunduk, setia kepada kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami boleh bermakna dan tidak sia-sia. Sertailah diri kami senantiasa dengan Roh-Mu dan tuntunlah kami dengan kebenaran firman-Mu. Penyertaan-Mu memungkinkan kami untuk mengalami keberhasilan di dalam semua tugas dan tanggung jawab kami. Tuntunan-Mu menghindarkan diri kami dari pencobaan dan melepaskan kami daripada yang jahat. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu sore hari ini yang telah kami pelajari bersama-sama dari kitab Efesus pasal 6. Biarlah setiap kami sungguh taat dan setia kepada apa yang Engkau katakan dan kami lakukan. Bapa, terima kasih. Sore ini hamba mau berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyerahkan beberapa saudara-saudara hamba yang mengalami atau yang sedang bersuka cita karena Tuhan boleh menambah 1 tahun usia mereka pada hari ini. Hamba berdoa untuk Ibu Novi Sesa, untuk Pak Yosias Imar, untuk Ibu Ivani Truli, untuk Pak Titi Cuanda. Tuhan memberkati mereka semua. Dengan bertambah 1 tahun usia ini, membuat mereka semakin bijaksana dan takut akan Tuhan. Biarlah hidup mereka dipenuhi oleh kasih-Mu ya Allah, sehingga hidup mereka dengan kasih-Mu Tuhan menjadi dasar untuk membagikan kasih-Mu kepada banyak orang yang mereka hadapi. Terima untuk setiap rumah tangga mereka, baik bagi istri mereka, baik bagi suami mereka. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Allah. Hamba juga terus berdoa memberkati setiap umat Tuhan yang berada di jalan Serayu Sanggeng. Tuhan tolong kami semuanya. Buka mata hati kami untuk boleh melihat kebenaran, sehingga kami tahu Tuhan apa yang harus kami kerjakan seperti firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami pribadi masih terikat dengan pekerjaan-pekerjaan si jahat, masih terikat dengan pekerjaan-pekerjaan kuasa-kuasa kegelapan, masih terikat dengan pekerjaan orang-orang jahat. Ampuni kami ya Allah. Hamba berdoa mohon belas kasihan-Mu, mohon belas kasihan-Mu. Lepaskan, bebaskan kami dari keterikatan itu. Biarlah pada saat ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba putuskan ikatan-ikatan yang mengikat umat-Mu di jalan Serayu Sanggeng ini. Dan hamba melepaskan, hamba menanam kembali kebenaran firman Tuhan turun untuk setiap pribadi. Kebenaran firman Tuhan menjadi dasar hidup mereka. Hamba menanam kembali damai sejahtera, sukacita melimpah bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada mereka. Lewat kesehatan ini mereka boleh memuliakan Engkau selalu. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada kami. Hamba juga tetap berdoa untuk tim COVID-19. Tuhan tolong semua para petugas-petugas, dokter-dokter dan semua para medis yang ada. Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan, supaya mereka boleh menjalankan tugas fungsi mereka sebagaimana mestinya di dalam takut akan Tuhan. Biarlah mereka boleh melakukan dengan sungguh hati bahwa segala sesuatu mereka kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati mereka, dan Tuhan juga akan melindungi mereka, bahkan keluarga-keluarga mereka, pada saat mereka menjalankan tugas fungsi mereka dengan benar di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang yang mengalami COVID, hamba ikat dan patahkan, hamba putuskan dari kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba mencabut semua penyakit-penyakit dan hamba tolak keluar dari kota Manokwari, dari tanah Papua, bahkan dari NKRI. Kuasa Tuhan berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Kami ucap syukur ya Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik kekasih Kristus, kita akan berjumpa pada besok sore dalam waktu yang sama. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tuhan memberkati semuanya. Tetap andalkan Tuhan.
tunduk dan taat kepada perintah Tuhan. Jangan mau terikat, jangan mau dibodohin oleh si jahat. Biarkan kita bebas untuk memuliakan Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, salam MDC.